guys. Agad sih minggu ini.
namamu apa yang baik. Yang siap memuji nama Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Mari kita angkat lagu pujian kita, ajaib Kau Tuhan.
persembahan saya serahkan kepada saudara Yanti. Sampai kepada mulut kemuliaan kamu Tuhan, Allah dalam kehidupan kami, daripada kami Tuhan, Engkau terus bersama-sama dengan kami, kami sampai sehingga sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Tetapi sejak penantangan kami memberikan persembahan kami, sehingga persembahan kami menjadi persembahan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami Kasih-Mu layak
Biarlah Tuhan hari ini Kau ajari kami selalu untuk boleh tetap berkoneksi dengan Engkau supaya kami tidak terputus. Karena kami tahu hanya Tuhan adalah satu-satunya yang tahu segala isi hati kami. Sebab itu Tuhan, dialah hati kami. Hanya Kau pribadi yang tahu siapakah kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah kami benar-benar membawa hati yang berkenan di hadapan-Mu, hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan ada bersama dengan kami Tuhan. Karena tiada satu pun yang bisa kami sembunyikan di hadapan-Mu. Karena Engkau Allah yang kami, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak terbatas, tidak bisa kami selami dengan pikiran kami, dengan mata kami Tuhan. Sebagai malam hari ini kami serahkan ibadah tentang kasih Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan memberkati setiap kami, kiranya Engkau Tuhan yang berbicara kepada setiap kami, supaya setiap kami yang hadir malam hari ini ketika kami pulang tidak akan sama lagi Tuhan, sebab firman-Mu yang ada di dalam hati kami itu akan mengubah seluruh kehidupan kami, sehingga mulai hidup kami Tuhan biar Engkau Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan Bapa, sehingga Engkau Tuhan pakai kami sebagai saksi-Mu, jadi berkat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa, biar seluruh firman yang bertaruh dalam kasih-Mu hanya Engkau Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Jangan biarkan hamba-Mu mencuri kemuliaan Tuhan, tapi biarlah rencana dan pujian yang gereja Tuhan. Terima kasih Bapa, hormat kemuliaan bagi kembali kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kita membeli firman Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Kita silakan dulu semuanya. Shalom. Perasaan Tuhan maafin paksa dia. Tapi saya percaya cuaca mungkin ada yang bisa mengubah
Amin. Iya, karena betul dari semua anak muda. Rupanya hasilnya 28. Ya, sama-sama. Ya puji Tuhan pada malam hari ini kita bisa kumpul kembali bersama-sama di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saya percaya tidak ada sesuatu pun yang kita bisa sembunyikan di hadapan Tuhan. Seperti dalam pujian berkata, hanya Tuhanlah yang tahu setiap isi hati kita dan Dia tahu semua keadaan kita. Dan kita sederhana itu juga harus tahu bahwa Tuhan benar-benar tahu apa keadaan kita. Kadang-kadang kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita lupa diri bahwa kita ini anak Tuhan. Dan kita anggap semua keadaan itu Tuhan tidak ada. Sehingga membuat hidup kita semakin hari semakin jauh diri dan tidak punya kondisi yang baik dengan Tuhan. Dan malam hari ini kita belajar dengan satu tema, yaitu hasil hari ini karena tindakan Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan kita harus percaya. Apa yang kita perbuat, apa yang kita terima, itu bukan karena orang lain, tapi karena kita yang buat. Makanya tema yang kita bawa itu ketik yaitu tentang mungkin insight supaya kita bisa melihat ke dalam bukan dengan apa mata manusia. Karena hari-hari ini kita sebagai anak Tuhan, kalau kita hanya melihat sejauh mata kita melihat, kita akan menjadi orang yang gampang kecewa dengan gereja, dengan pelayanan Tuhan. Makanya tema yang diberikan global untuk kita semua, yaitu kita belajar untuk menjadi di dalam kami. Karena Tuhan yang kita sebut bukan dengan Tuhan sembarangan, bukan Tuhan seperti orang lain. Tuhan yang ada gambarnya, yang bisa kita tunjukkan kepada orang lain. Inilah Tuhan kami, inilah patungnya, inilah keadaannya. Tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa, yang tidak bisa kita lihat dengan kacamata manusia, tapi kita bisa merasakan. Amin. Amin. Ya, hari kita mau belajar, yaitu hasil hari ini karena tindakan kemarin. Kita sebagai anak Tuhan kadang-kadang kita lupa. Padahal Amsal berkata bahwa mata Tuhan ada di mana-mana, melihat orang yang berbuat baik maupun melihat orang berbuat jahat. Tapi kadang kita sebagai anak Tuhan kita lupa segala sesuatu yang Tuhan katakan, sehingga membuat hidup kita banyak kegagalan, banyak kebingungan, dan banyak ketidakmengertian kenapa hidup seperti ini. Mungkin hari ini keadaanmu baik-baik, kau tidak pernah merenung hidupmu dengan Tuhan. Tapi ada waktunya tertentu membuat kita seperti kenapa keadaan saya seperti hari ini, kenapa hidupku bisa seperti ini. Tapi kita bersyukur kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita punya Alkitab mengajar kita. Jangan sampai sesuatu yang membuat kita itu merasa tidak ada Tuhan karena perbuatan kita. Dan saya percaya hari ini apa yang kau terima itu karena perbuatan engkau hari-hari kemarin. Tidak mungkin orang tidak pernah bekerja tiba-tiba dia dapat gaji. Tidak mungkin orang tidak pernah menabur tiba-tiba dia menuai. Tidak mungkin orang tidak pernah menang tapi dia bisa menuai. Itu tidak mungkin. Tapi kita sebagai Tuhan, hari ini kita berhasil bukan karena hari ini, karena hari kemarin. Karena kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita harus ingat satu hal yang Tuhan rindukan kepada orang yang percaya kepada Dia, yaitu keberhasilan dan keberuntungan. Yang Tuhan mau kita hidup di dalam kelimpahan, yang Tuhan mau kita hidup di dalam damai sejahtera, yang Tuhan mau kita hidup di dalam sukacita. Itu adalah janji Tuhan. Maka Yohanes berkata bahwa aku datang untuk hidup di dalam kelimpahan. Rancangan pun adalah rancangan damai sejahtera, rancangan penuh dengan sukacita. Tapi kenapa hidup kita sepertinya jauh dari rencana Tuhan? Dan hari ini kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab yang tertulis dalam 1 Samuel 4 ayat 1 sampai 20. Kalau kita hanya baca kisahnya, sepertinya kok bisa ya Tuhan? Tapi ketika kita renungkan hidupnya, baru kita sadar sebab bukan Tuhan yang punya rencana yang tidak baik, tapi Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak pernah berubah, yang mengubah hidup kita ketika Dia mau. Mari kita buka 1 Samuel 4 ayat 1 sampai 22. Mungkin kita bisa dibawa aplikasi kita masing-masing supaya itu tidak ada di depan. 1 sampai 4 ayat 1 sampai 22. Itu tentang tabut Tuhan di Rafah. Itu
apa perkataan Samuel sampai di suku Israel. Kita baca dari ayat 1b, kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Orang Israel akan melawan
di anak Tuhan kita harus baca dengan kisah ini. Supaya kita benar-benar hidup di dalam Tuhan dan kita tidak sembarangan hidup. Kalau kita baca kisah ini sangat menyedihkan. Bapaknya seorang imam yang besar, kedua anaknya meneruskan jadi imam lagi. Tapi yang kita baca tadi, sepertinya kok bisa? Malah ketika mereka membawa tabuhan di tengah-tengah mereka, kekalahan itu makin besar. Dari awal kita baca bahwa ketika orang Palestina itu berdamai orang Israel, mereka itu hanya melalui kekalahan itu kurang lebih kira-kira 4.000 orang yang meninggal. Tapi setelah mereka membawa satu simbolik, tahu perjanjian tak ada di tengah-tengah mereka, memang itu membuat orang takut. Banyak mereka telah mengundang tahu perjanjian, dan orang Kristen ingat bahwa tahu perjanjian pernah mengalahkan Mesir dengan bermacam-macam tulah. Gimana kita ini dengan orang yang sedikit? Gimana kita ini dengan bangsa kecil? Sehingga membuat mereka takut. Tapi ketika di tengah-tengah pertempuran, apa yang terjadi? Bukan kemenangan yang dialami oleh orang Israel, malah kita mencatat kekalahan yang besar terjadi. Awalnya cuma kekalahan paling. Ketika mereka membuat tahu perjanjian, jadi kalah 30.000, jauh. Malah kita mencatat anak-anak imam ini meninggal dua-duanya. Malah ketika imam ini mendengar kabar itu, dia juga langsung meninggal di tempat ini. Dan anak menantunya perempuan itu ketika dia melahirkan, harusnya dia punya sukacita yang sama. Apa kita punya anak laki-laki yang pertama kita lahirkan, saya percaya pasti penuh dengan sukacita. Tapi kita mencatat dia nggak punya sukacita, karena dia tahu keadaan suami, keadaan bapak mertuanya. Malah dia berkata, bolehnya kemuliaan Tuhan, sebab tamu alam tidak dia rampas. Mau membuat rumah kita, kenapa mereka itu bisa kalah? Kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan, kalau kita hanya melihat dengan kasat mata, kita akan bingung. Kenapa ya kok pendeta bisa seperti itu? Kenapa ya